mungkin juga kalau untuk anak-anak Gen Z nih, kerja di perikanan itu sesuatu hal yang aduh gimana ya, kayak nggak kurang keren gitu. Kalau mikirin keren maunya mikirin teknologi yang lain, nggak mau mikirin inovasi mungkin dari kapalnya, inovasi di ikannya, how to do a better packaging gitu biar fun. Bahwa nelayan ini tuh perlu kesejahteraan. Dan siapa yang mau memikirkan? Kita sering membicarakan industri tuna mungkin hanya dari angka, produksi, dan juga kebijakan. Tapi kita tidak pernah membicarakan benar-benar tentang siapa-siapa aja yang ada di dalamnya. Dan menariknya, di industri yang mungkin sering dibilang cukup maskulin ini, ada perempuan-perempuan yang hadir di titik-titik penting. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Tuna 2026 dalam rangka memperingati World Tuna Day. Perkenalkan, saya Rana dari Perempuan Laut Indonesia yang hari ini akan membersamai ngobrol-ngobrol dengan beberapa wanita hebat di sini. Kita akan berbicara tentang perspektif baru, mungkin dengan pendekatan yang lebih personal dan juga sederhana. Nah, karena hari ini kita juga tidak akan membicarakan tentang yang sistematis atau mungkin tentang yang saklek-saklek gitu ya. Kita akan lebih membicarakan yang perspektif personal dan juga lebih sederhana nantinya, yang dimana ada cerita tentang perjalanannya dan juga pengalaman dari wanita-wanita ini. Dan saya senang sekali karena hari ini sudah bersama 3 tuna superwomen kita yang luar biasa dengan perspektifnya yang berbeda-beda. Yang pertama ada Tuna Lady Betilma Komaling, Program Director dari Indonesia Tuna Consortium, yang banyak bergerak di level kebijakan, stakeholder, ya Ibu ya, dan tata ruang juga. Tata kelola. Tata kelola, sorry. Termasuk dalam relasi internasional di industri tuna. Kemudian ada Madam Tuna, Ibu Yanti Johari dari Ketua AP2HI. Selamat pagi Ibu. Pagi. Yang sangat dekat dengan realitas di lapangan bersama nelayan dan komunitas pesisir. Dan we have a, last but not least, we have a tuna girl here, kami Sheila Irawan, sebagai founder dan CEO dari Kolabit, yang di sini akan membawa perspektif inovasi baru, melihat tuna bukan hanya dari komoditas aja, tapi bahwa tuna itu punya peluang untuk nilai yang baru. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini senang karena hari spesies di mana kita bekerja sama-sama. Kita disangkut-satukan karena tuna. Betul. Oke, mungkin saya penasaran dan teman-teman juga penasaran, gimana sih ya pada awalnya perempuan-perempuan ini berkecimpung atau nyemplung gitu di industri tuna? Mungkin boleh diceritain. Saya dulu atau Boleh. Ibu dulu? Saya Silakan, rasa. silakan. Oke. Saya dulu ya. Jadi saya itu sebenarnya adalah saya tidak suka membicarakan ini, tapi saya bukan dari sarjana perikanan gitu. Jadi saya memang belajarnya adalah ekonomi dan kebijakan publik. Nah, awalnya saya bekerja di sini adalah karena ada keinginan dan bisa dibilang laut itu lekat ya dengan kehidupan kita, kehidupan saya secara spesifik. Ayah saya itu adalah seorang pelaut. Gitu. Jadi saya makan hampir semua jenis ikan tuh saya sudah coba gitu, dan anak saya pun namanya Ocean. Jadi sangat-sangat lekat dengan saya gitu. Tetapi saya tidak pernah terpikir untuk bekerja secara khusus untuk kelautan dan perikanan gitu. Pada saat saya masuk di tuna, sejujurnya saya ya bisa dibilang ini sesuatu sektor yang kurang update, maaf nih. Awalnya ya gitu. Kurang update, kurang menarik. Mungkin juga kalau untuk anak-anak Gen Z nih, kerja di perikanan itu sesuatu hal yang aduh gimana ya, kayak nggak kurang keren gitu. Nah, lalu saya jalani kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun, setelah 2 tahun itu, sekarang saya sudah memasuki tahun kelima. Dalam 2 tahun itu saya lihat ada sesuatu hal yang menarik dari spesies tuna ini. Karena tuna ini bukan hanya, yang selalu saya bilang, bukannya hanya highly migratory species, spesies yang berwaya jauh, tapi juga highly political species. Gitu. Banyak hal yang di dalam penyelenggaraan pemanfaatan tuna ini yang penuh dengan kepentingan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kebutuhan masyarakat gitu, welfare. Jadi kompleksitas itu yang membuat saya akhirnya semangat lagi gitu.
Tuh, dan itu yang menurut saya sih yang membawa saya sampai sekarang, melihat dari sisi politisnya, melihat dari sisi tata kelolanya. Sekarang hari ini kita malah bicara dari sisi inovasinya gitu. Itu sih dari saya. Oke, luar biasa. Jadi bisa melihat peluang yang tadinya bukan tujuannya ya, betul Maya. Betul. Oke, mungkin lanjut ke Madam Tuna dulu. Gimana nih ceritanya awalnya? Ya, ini menarik sekali ya. Apalagi ini 3 generasi nih yang tanpa disengaja nih Betul. ya. Jadi saya generasi setara dengan ibunya Michelle, terus ada Bu Tilma yang di generasi yang di bawah kita, terus ini yang terakhir ini Michelle sebagai benar-benar sebagai inovator baru ya, sebagai generasi milenium ya. Milenial saya, Z Millennial. kayak Gen Z Oh. kayak. Belum J. Belum ya? Belum. Oke. Nah, saya melihatnya itu kan dari profil bagaimana kalau kita bekerja di Tuna itu sebagai sesuatu yang harus kuat. Ya. Dan itu juga saya ngalamin dengan ibunya Michelle. Saya belajar bagaimana so strong woman, ya. Jadi bukan hanya di laut, di pesisir, tetapi di industrinya sendiri. Kalau kita tidak punya mental yang benar-benar kuat, nggak mungkin. Karena itu benar-benar berat kalau menurut saya ya. Jadi karena itu kita juga melihat bagaimana kehidupan nelayan, bagaimana kehidupan keluarganya. Jadi ini yang akhirnya menjadi suatu emosional secara otomatis. Jadi sampai hari ini pun saya berkecimpung di perikanan tangkap ini itu udah lebih dari 30 tahun. Dan sekarang saya membawa adanya asosiasi AP2 itu juga berlandaskan daripada pengalaman kita itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita bangun bahwa nelayan ini tuh perlu kesejahteraan. Dan siapa yang mau memikirkan? Kalau industri, mungkin industri mikirnya bisnis ya. Tetapi yang memikirkan kehidupannya mereka itu supaya mereka itu lebih sejahtera, secara otomatis kan ikan dijaga. Itu kan secara nalurinya begitu. Betul. Ya, jadi makanya jadi sampai hari ini tuh masih memikirkan mereka terus. Jadi udah jadi masuk sebagai emosional Darah dirinya, daging. darah daging gitu. Ya. Luar biasa. Tadi Ibu mention butuh mental yang kuat, makanya kadang sering dipandang industri kayak gini butuh cowok-cowok ya Bu ya. Mungkin perempuan kayaknya kayaknya kurang gitu nggak sih? Terlihatnya cowok yang Iya. ini, tetapi sebetulnya di belakang itu perempuan. Itulah ya. Perempuan yang kalau tidak ada perempuan yang kuat, mungkin industri tuna itu sulit ya. Ya. Kalau saya melihatnya gitu. Ya, karena ada resiliensi Bu, ada perlu resiliensi dan fleksibilitas. Iya. Itu kan zaman berubah, lalu ya zaman berubah, pola-pola politis juga berubah gitu kan, kebijakan berubah terus gitu. Nah kalau tidak ada agility atau keluasan, itu biasanya berat kan? Dan kalau kita lihat juga ya, kalau di luar negeri pemain tuna di Amerika, Filipina itu yang kuat, yang strong gitu, ternyata perempuan loh. Luar biasa ya. Iya. Ya. Oke. Mungkin kita lanjut dulu bergeser nih, kalau dari yang paling muda di sini. Boleh dong diceritain ini gimana akhirnya bisa berkecimpung di industri tuna? First and foremost, ini tuh bener-bener dream come true ya. Karena aku tuh much respect sama both of this Tuna Lady and Madam Tuna. Dan aku sendiri jujur Tuna Girl is an identity I create dengan harapan itu she can help everybody dream. A dream a better future buat tuna industri, di mana kita juga create a circular economy yang juga inklusif. Karena I feel semua orang terlalu banyak taruh label. Jadi kalau misalnya kamu di industri, kamu nggak bisa konservasi. Terus kamu kalau konservasi, kamu nggak bisa inovasi. Terus kamu kalau inovasi, kamu nggak bisa mikirin kayak hal kayak nutrisi. You know, kan I think we need a better storytelling and narrative di mana, hey, all of us we can co-create our own future.
And actually we already have 50% of it udah selesai gitu, kayak kita negara Indonesia nomor 1 tuna. And aku nggak sadar juga, like I'm deeply rooted ya. Lahirnya dari Sulawesi Utara. Mamaku juga 30 tahun di industri tuna, dari pioner juga gitu. Jadi I see her spirit, tapi I didn't think about it. Jujur, aku baru jalanin ini mungkin 10 tahun. Dan jujur aja, mungkin karena dari kecil tuh grow up in pabrik ikan ya. Aku aja nggak makan sashimi sampai kuliah gitu, karena you know kayak tiap hari liatnya processing tuna, bau ikan gitu kan. Jadi I fell in love with this industry. Ini perjalananku 10 tahun karena aku lihat mungkin semua orang play a role, dan aku mulainya dari luar. I start to see the gap kayak loh, kok di luar sana kayaknya kalau ngomongin ikan cod, ikan salmon, ngomongin tentang ocean technology, ngomongin tentang storytelling tuh kayaknya wah so romantic, so cool. Tapi begitu balik ke Indo, naratifnya selalu poor fisherman that needs help. Ya, betul. Why are we not having fun? Kenapa kita nggak bisa create a better way supaya kita bisa increase the value? Karena we have so much ya kan Bu. And actually the way of living of Indonesia, which is the archipelago nation with 17,000 island, itu wisdomnya itu banyak banget. Spiritnya where you know it's a way of living, it's a way of survival, it's a way we thrive. Tapi anak-anak mudanya udah disconnect, bener kan? Kalau mikirin keren, maunya mikirin teknologi yang lain, nggak mau mikirin inovasi di mungkin dari kapalnya, inovasi di ikannya, how to do a better packaging gitu biar fun, biar juga bisa K-pop. So I hope that waktu aku ngejalanin Tuna Girl, I realize I have so much resources to share. Kenapa aku kenal banyak banget orang? Itu satu ya. Like jodoh aja gitu kayak, and I know them personally, and somehow walaupun nggak ngobrol 2-3 tahun, if I reach out pasti may make time. Then I feel it's a big responsibility ya. Aku mau share ini gitu and pay it forward. Kedua, kok aku bisa punya mimpi seperti ini, visionku ini makin hari makin kuat, bukannya makin kayak pessimistic dan give up gitu kan. So sebenarnya Kolabit juga itu 4 tahun lalu aku launching waktu aku dibaptis. Because I feel, hey you know what, with this crazy time, world, pandemic, war, right, we are experiencing everything that you can think of loh. Jadi kayak mungkin we need to accelerate this deh, ya kan? Nggak, let's just do it gitu and have fun. Oke, luar biasa banget ya ini kita udah mendengarkan gimana 3 tuna superwomen ini akhirnya bisa berkecimpung sampai sekarang di industri tuna. Mungkin kita udah punya lengkap gitu ya, dari mungkin yang melihat dari sisi atas gitu kan, dari helikopter view, gimana kebijakan ini berlangsung, kemudian yang dekat dengan nelayan dan pesisir begitu ya, yang mau mensejahterakan dan ternyata ada solusinya gitu, inovasi produk yang bisa dikembangkan. Nah, saya pingin dig deeper nih untuk dari masing-masing point of view ini. Jadi Bu Tilma yang pertama, kalau dari sisi kebijakan dan stakeholder itu melihat industri tuna ini lebih detailnya seperti apa sih Bu? Apakah keberjalanannya di lapangan ada yang berbeda dari yang sudah ditetapkan di atas begitu? Mungkin boleh diceritain. Untuk pertama kali mungkin saya harus menyampaikan dengan sangat objektif ya. Pemerintah itu pekerjaannya banyak. Ya. Jadi dalam tanda kutip misalnya begini, di KKP sendiri mereka bukan hanya pegang spesies tuna, artinya banyak yang harus spesies yang harus ditangani juga, kakap, kerapu dan sebagainya, oktopus, seaweed, segala sesuatu sumber daya di laut gitu. Nah, kalau yang saya lihat sekarang secara stakeholder tuna yang di dalam ekosistem perikanan tuna, banyak hal yang memang kebijakan itu mau nggak mau banyak berubah karena mengikuti perkembangan dari demokrasi lah ya gitu. Ada mungkin ada direktur baru dan sebagainya begitu, dan dirjen juga berubah dan sebagainya gitu. Nah ini tanpa disadari sebenarnya akhirnya membuat ada sedikit efek gitu, ada sedikit dampak kepada industri begitu. Nah artinya sebenarnya yang diperlukan di dalam kebijakan itu adalah long term vision, sebuah visi jangka panjang
yang itu tidak mudah untuk dilakukan tetapi harus dilakukan karena data-datanya sudah jelas. Planet Tracker menyampaikan di tahun 2050 tuna akan berkurang stoknya 36% minimum. Jadi kalau tadi Ibu Yanti menyampaikan ini 3 generasi, saya berharap nanti akan ada lagi 5 generasi di bawah kita. Tapi permasalahannya apakah tunanya masih ada? Ya. Itu kan. Jadi artinya kalau bertanya mengenai implementasi memang kompleks. Banyak laporan keluar dari organisasi internasional dan sebagainya mengkritik pemerintah, mengkritik industri tuna tanpa paham di dalam proses untuk perjalanan industri ini berat loh. Karena begini, sekarang itu ikan makin jauh dan makin sedikit. Karena memang secara zaman ya dan climate change dan sebagainya. Artinya untuk memastikan bahwa stok itu aja ada itu tuh berat. Nah, jadi mungkin pada dasarnya pertanyaan mengenai apakah implementasinya ke industri itu sudah dilakukan, sekali lagi bebannya bukan di industri. Inilah yang menurut saya perlu dibagi secara rata gitu. Nah, makanya saya berharap di dalam podcast ini akan lebih banyak profesional muda sih yang mau berkecimpung di secara spesifik untuk tuna ya. Karena tuna is basically for everyone secara keilmuan, bisa belajar dari bioteknologinya, bahkan bisa dari politisnya seperti yang saya ambil begitu, tata kelola dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu pembebanan yang rata untuk setiap stakeholder untuk memastikan bahwa stok tuna itu tetap ada sustainability. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Timo. Berarti memang sebenarnya butuh kolaborasi ya untuk menjalankannya juga. Inilah yang menurut saya menarik. Setiap orang bicara collaboration is key. Ya. Tapi untuk menjalani itu biasanya sedikit. Bayangkan. Jadi makanya begitu pada saat saya ingat ini Rana punya ide tahun lalu bagaimana Tuna Lady dan Tuna Girl itu bertemu. Waktu itu memang kami nggak bisa karena sedang di luar negeri. Tapi pada dasarnya begitu kita punya kesempatan, we need to take it. Lagi-lagi kolaborasi itu bukan jargon. Ya. Kolaborasi itu adalah kegiatan, melakukan gitu. Saya Tuna Lady, Tuna Girl dan Madam Tuna ini punya pandangan berbeda. Tapi kita di sini bersama karena kami tahu bahwa ada long term vision yang kami ingin bangun. Dan aku tuh lihatnya juga karena kan we all represent different stakeholders that actually plays a role ya kan. Kayak Madam Tuna ini a long time she knows personally all the tuna processors yang punya kapal tuna and also in a many layers of even the effort buat MSC certification ya compliance ya Bu ya. So I think you have to represent them in their thinking and where they are juga karena if we don't think for our own stakeholders the synergy itu lebih susah ya kan? Iya, betul. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau disampaikan collaborate itu bukan hanya sekedar omongan, itu harus implementasinya dari sisi polisinya bisa diimplementkan nggak? Ya, Ya kan? Si nelayan penangkap ini bisa sejahtera nggak? ya. Bisa hidup nggak? Terus ada nggak pasarnya, inovasinya, produknya dibikin seperti apa? Sehingga kalau sebetulnya 3 poin ini tuh nggak boleh diputus. Ini kalau kita bisa kuat, Indonesia ini kan kaya ya. Kalau kita pikir sekarang dengan kondisi geopolitik ini, lihat aja sekarang orang masih bisa ke kafe, nongkrong gitu ya. Artinya kita itu terlalu nyaman di posisinya sehingga tidak mau berpikir, Ya, ya, betul. tidak menimbulkan satu inovasi baru. Bagaimana kita itu harus memperkuat posisi kita, apakah itu di domestik maupun di internasional. Makanya kalau saya melihat dari sisinya AP2HI, kita harus melihat tuh dari skop lebih luas. Apa yang membuat nelayan itu sejahtera, ya kan? Kalau dia untung, otomatis dia akan menjaga laut, ya kan? Stok itu akan terjaga. Dan namanya sustainability itu pasti akan berkesinambungan. Tapi kalau dia rugi terus,
Kalau dia pergi ke laut kan, Ya, betul. itu risiko besar. Belum tentu dia bisa dapat hasil kan. Kalau dia rugi terus, dia akan stop. Lalu dari mana kita harus mendapatkan produksinya? Dan nelayan juga akan menjadi semakin terpuruk. Ya. Jadi itulah konsepnya. Betul. Nah kalau tadi Bu Yanti udah cerita tentang nelayan di sana kaitannya dengan stakeholder, kalau peran perempuan sendiri di sana seperti apa Ibu di lapangan? Perempuan itu seperti tadi yang saya sampaikan itu berada di posisi di belakang, Oke. tidak terlihat. Tapi kalau kita lihat, kita amati, mereka itu yang menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Ya. Ya kan, dia yang memanage dan juga dia juga yang tanpa kita sadari dia adalah pengambil keputusan. Jadi kalau suaminya pergi ngelaut, apakah boleh pergi atau tidak, kadang-kadang kan juga peran dari istri nih yang sangat berperan. Nah, di dalam program kerjanya kita bukan hanya membuat si perempuan ini tergantung dengan suami yang pergi ngelaut yang hasilnya belum tentu ada. Kita juga harus memberdayakan dia supaya dia juga memproduksi suatu produk. Jadi kalau misalnya produksi ikannya tidak ada, setidaknya mereka masih bisa hidup, ya kan? Dan harus di scale up, bukan produk yang dijual ke tetangga gitu ya. Itu bukan memberikan satu solusi. Jadi kita inginnya mereka itu bisa berkarya, membuat suatu inovasi produk, bisa dijual bukan di pasar di desa-desanya, tetapi bagaimana produk itu bisa menjadi oleh-oleh atau masuk di rak supermarket. Itu ada suatu kebanggaan dan punya suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mereka itu menjadi lebih baik dalam struktur ekonomi rumah tangganya gitu. Oke. Tadi sempat menggarisbawahi kata Ibu Yanti perempuan ini sebagai penentu keputusan juga dalam rumah tangga. Jadi benar ya Bu kata-kata SNI harus sudah nanya istri dulu gitu ya berstandar SNI. Yeah. Ya. Nah tadi untuk produk ngomong-ngomong tentang inovasi gitu, mungkin ke Kak Michelle lah ya. Kapan sih Kakak tuh mulai melihat tuna ini bukan cuma komoditas saja, jadi emang ada peluang nilai yang atau value yang harus bisa dikeluarkan gitu atau dipasarkan lebih luas gitu Kak? Ini aku bener-bener jodoh sih. Jadi jujur aja 2017 itu salah satu tahun yang paling challenging buat perikanan, apalagi penangkapan. Because we are facing one of the most extreme weather, we are with climate change, jadi banyak banget kapal tenggelam. Dan itu juga kita kena banyak kapal tuh grounded because of the moratorium. Jadi banyak banget ikan tuh tidak tertangkap ya. Jadi industri perikanan tuh desperate for fish. Dan aku realize ini nggak bisa kayak gini terus gitu. Ya kan, kita nggak bisa segini fragile. Dan I reach out to my friends dan doors open for me to visit Iceland. Iceland tuh ternyata Silicon Valley of fish. Negara sekecil ini lebih kecil dari Bitung Bu. Value quote-nya bisa $3.000. Kita harus jual berapa kilo untuk dapat $3.000 tuna? Nah, I was like, ini ikan kok value quality-nya sama kayak tuna, tapi value-nya kenapa bisa begini berkali-kali puluhan lipat gitu kan? And I seen what they're doing is tiap tahun effortnya itu mau dari government, R&D, university itu adalah research. And they apply biotech engineering, then they actually look at not this the daging, tapi the side stream, which is kepala, tulang, kulit, dan sisa-sisa ikan. Tapi karena they see the 50% of fish as also high value ingredient, itulah kunci yang aku dapat kayak aha moment, light bulb gitu, bilang, loh kalau 50% dari tuna aku tahu siapa yang punya. Tapi kan I'm not a scientist ya. But I think it's not new. It's been done for salmon, for cod, for even ikan putih, ya kan? So why are we not in this game? Why tuna is not in this game? So I started Tuna Girl was born in 2018 after I visit Iceland. Then I start talking about 100% tuna, and it's been 8 years until finally, we have our own innovation and we are just at the beginning. Karena challenge-nya tetap sama ya. Kalau kita nggak bisa scale, economic of scale-nya, quantity-nya, kita nggak mungkin bisa menang sama cheap commodity like from China. Yeah, good innovation, zero waste. Yeah, Beyond zero waste, Bu. yeah.
So it's reimagining, I would say, high value. Reimagining marine nutrition from tuna sih. Because I love the fact that we can hit a few things in one go. Kalau kayak di timur kan banyak banget gap in infrastructure ya. Nggak ada cold storage, nggak ada es. Jadi ikan yang baik pun jadi cepet busuk. Tapi kan satu sisi Indonesia kok negara maritim masih banyak stunting, tanah-tanah kita nggak subur gitu. Di pesisiran, a lot of nelayan dan petani mereka tuh kalau nanem field harvest, and they're always so far away from fertilizer ataupun organic. Kebanyakan malah chemical fertilizer yang available, and itu malah merusak tanah air kita. Sedangkan sisa-sisa ikan ini seharusnya bisa dikembangkan menjadi misalnya pupuk organik gitu. Iya, dan itu sebenarnya sudah dari zaman purba. Kalau dulu itu mau menanam agrikultur tuh biasanya tulang-tulang ikan itu dikubur. Dikubur dulu, ditunggu selama 3-4 bulan, setelah itu baru bisa ditanami gitu. Jadi sebenarnya ada ancient wisdom gitu, kebijakan yang kebijaksanaan zaman dulu yang sudah pernah ada, tetapi harusnya direvisit lagi gitu. Kita lihat lagi. Indonesia bukan kurang-kurang kebijaksanaan sih sebenarnya. Banyak, too much malah, tapi tidak ada yang mengelola. Dan mungkin juga ini saya berharap nih lagi-lagi kepada generasi yang lebih muda gitu. Not everything that you see in social media is right gitu. Karena itu kan bagaimana caranya untuk bisa ya pada dasarnya jualan ya gitu. We are as a market. Yang harus saya pikir harus dibuat adalah kita harus berpikir bahwa kita itu bukan hanya market gitu. Ya kan? Kita itu adalah inventor, penemu gitu. Pencetus gitu. Dan itu yang menurut saya yang saya senang sekali saya ada di sini untuk merayakan bersama dengan dua Madam Tuna dan Tuna Girl ini. Luar biasa. Ya sekali lagi nih dari jawaban-jawaban tadi kita saling mengerti bahwa ini tuh sebenarnya saling terhubung gitu ya. Apalagi industri tuna di Indonesia produsen terbesar di dunia gitu ya, dengan peluang yang sebenarnya masih banyak gitu. Nah tapi kalau kita lebih personal lagi nih ke sosok perempuan masing-masing ini, kalau boleh tahu what's the most challenging moment selama berkarir di industri tuna ini yang mungkin paling berkesan, paling aduh kok gini ya kayak gitu, atau mungkin ada cerita apa itu, bisa seneng bisa sedih, bisa menegangkan, boleh saya dulu ya? Boleh. Saya ingat pertama kali saya datang ke kantor pemerintah. Dan itu pertemuan besar karena saya bukan dari sarjana perikanan, jadi saya tidak mengenal siapapun saat itu. Jadi pada saat itu seluruh ruangan menyangka saya adalah seorang IO. Jadi saya ini IO-nya nih gitu, diperkenalkan sebagai IO dan sebagainya gitu. Dan saat itu jujur sih saya merasa bahwa ternyata memang network itu perlu gitu. Jadi saya memang sedih awalnya. Tapi saya pikir ya kita harus lihat di belakang itu ada apa kan sebenarnya. Network itu perlu. Nah, akhirnya saya mulai masuk mengikuti semua pertemuan-pertemuan teknis, bahkan hal yang saya tidak mengerti, dan percaya kepada ada scientist bilang ada neuroplasticity, kita baru menggunakan 10% dari kemampuan otak kita. Jadi saya selalu setiap kali datang saya tidak tahu itu apa facts, apa manajemen dan sebagainya yang kompleks itu saya nggak paham. Tapi saya duduk di sana berharap otak saya ini dengan neuroplasticity saya ini bisa menangkap. Dan syukurnya 2 tahun, selama 2 tahun itu saya sudah bisa lah mulai fasih gitu, berbincang dan mampu juga mengemukakan pendapat saya dari sudut pandang saya gitu. Artinya pembelajarannya adalah butuh multisektor untuk bisa mengelola tuna ini. Karena tidak bisa hanya dari satu sarjana perikanan saja yang bekerja di bidang ini. Perlu sarjana komunikasi begitu. Perlu juga sarjana politik dan hal-hal yang lainnya yang harusnya bekerja bersama. Mudah-mudahan tidak terlalu sedih. Iya sih. Jadi pengalaman yang sebenarnya agak lucu juga ya kalau lucu ya. Kalau saya pikir ya itu memang juga permasalahan perempuan di pemimpin perempuan. Kadang-kadang kita dilihat sebagai siapa orang ini gitu, karena mungkin tidak ada yang mendukung. Makanya penting untuk woman supporting woman ya. Kita harus mengangkat perempuan-perempuan lain yang berusaha untuk memimpin gitu. Aku sama Bu. Aku ingat banget waktu pertama kali tuh. Aku mulainya awalnya dari ketemu tuh sama TNC, CI, WWF, RARE,
semuanya kaget. Terus aku modelnya kan kayak gini, I love fashion. I wear my heels. Same. I wear, think we all. we all love it. Tapi kan zaman dulu kan sayangnya semuanya kalau yang di perikanan tuh kayaknya biasa aja atau boring atau cowok ya kan. Jadi kayak mereka tuh somehow pandang enteng ya, unfortunately. Yeah. They assume you don't know enough. Yes. Padahal itu aku udah jalan mungkin udah ngurus pabrik ikan 8 tahun. Tapi everyone judge the book by its cover. Yeah. And I think it's our job to change that cover and that perception by walking the talk, ya kan? And being kind and also make the conversation exciting lah gitu. Karena kadang-kadang you get stuck into the technicality and then you forget to talk about the opportunity gitu. And what I love is shaping that perspective. It's been a wonderful journey. And I think if we can represent that, I think orang tuh banyak lebih open and lebih mau kerjasama bareng sih. Ya, kalau saya melihatnya gini, ini mungkin benar-benar sad experience ya. Jadi karena kan saya kan di perikanan juga, di company juga dari organisasi. Nah, kita kan bentuk nih dengan nelayan program plasma inti. Ya kan, dengan waktu saya masih dengan pengelolaan di perusahaan. Tapi satu waktu kan program kita kan dihentikan dengan yang lalu deh, ya. Terus oke, saya bilang kalau memang dihentikan kita tidak boleh collecting, artinya nelayan kan harus bolak-balik pulang gitu kan. Bayangin berapa biayanya mereka, Ya, padahal betul. kan kita membentuk bagaimana nelayan itu harus untung gitu. Nah, satu waktu saya datang ke Larantuka, ke plasmanya kita, ketemu dengan nelayan. Saya cuma tanya gimana Pak, gitu. Bagus hasilnya. Wah sekarang berat Bu, katanya. Ini kapan ya Ibu balik lagi ke sini gitu, bawa kapalnya. Aduh di situ udah pengen nangis. Iya. Gitu. Jadi saya pikir kadang-kadang kita itu harus realistis ya. Ya. Kita kalau mempunyai pandangan tentang bagaimana kita harus punya vision gitu ya. Visionnya itu bagaimana kita harus mensejahterakan. Makanya saya dengan AP2I sampai hari ini vision kita visi misi kita hanya 2, sustainability, improve the livelihood. Hanya 2, enggak gerak kemana-mana. Jadi apapun program kerja yang masuk, saya selalu mengiring mereka ke sana. Di luar daripada itu kita nggak bisa. Bukan kita mau sombong atau apa ya. Ya. Karena kerjaan kita ini tuh masih besar dan belum bisa tercapai. Ya. Indonesia luas ya, dari barat ke timur tuh luas sekali. Jadi kita masih melihat nelayan semakin lama semakin terpuruk ya. Armadanya nggak bisa operasi. Terus bagaimana kita mikirkan yang lain, yang di depan mata kita hadapin terus gitu. Mereka bagaimana mereka sampai harus berpikir sendiri, cari solusi sendiri supaya mereka itu masih bisa dapat ikan dan segala macam problem di lapangan itu membuat saya itu semakin terpacu. Saya tetap harus berjuang untuk mereka. Jadi nggak ada yang lain. Mungkin kalau kita bicarakan secara individual, saatnya saya harus retired ya. Jangan dong. Tetapi Jangan Bu. Baru mulai ini. karena PR-nya ini kok masih makin lama kok makin sulit gitu. Jadi kita harus tetap berjuang. Nah bangga sekali nih ada yang mau meneruskan, jadi menjadi tim yang sangat kuat. Dan Bu Tilma juga semangatnya kan luar biasa. Michelle juga luar biasa. Jadi Kita belajar dari orang yang sama soalnya ya kan. Kita melihat dari orang Sebenarnya yang hari sama. ini Madam Tuna Lady, aku mau officially invite you to join Fish Avengers. I'm building Fish Avengers. Already, right? Yeah. Tuna Super Women. Yeah, karena I feel kayak we have to put our heart. We feel so much kan. We feel so much. We have so much dreams and we know so much as well. Jadi I think mau nggak mau kita harus bantu pikirin what is that model look like where we can include semua orang dan apapun it's going to be like a seed planted.
Jadi it will grow and it will trickle down to the bottom. Dan aku sendiri jujur I focus on the top down, grass top, cause I feel kalau industri ini tidak sejahtera, industri ini kita nggak transform, how can we trickle down ke nelayan? Karena nggak mungkin kan kita lepasin ke NGO, lepasin ke pemerintah, nggak mungkin. Like Ibu Tuna Lady mentioned earlier, they have so much work already, right? And the world is keep on changing ya, and shifting. Jadi I think kalau misalnya we can focus on increasing the value of 100% tuna, there's a chance. Karena what does one thing everybody have? Fish waste. Jadi mungkin sesuatu yang dulunya terlupakan dan menjadi limbah, mungkin itu bisa menjadi a force of good for everybody. Oke, luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Nah, mungkin sedikit nih Tra sebelum kita tutup, dari pandangan Tuna Superwomen ini, ada nggak sih pesan-pesan untuk perempuan terutama ya di luar sana yang mungkin masih aduh iya nggak ya berkecimpung di industri tuna perikanan gitu, kayak mungkin ada encourage message untuk teman-teman di luar sana untuk bisa meneruskan, kalau kata Ibu Yanti tadi ya, meneruskan perjuangan Tuna Superwomen ini gitu nantinya, boleh disampaikan ke kamera gitu. Madam Tuna dulu nih yang sudah Boleh, monggo. ya, panjang perjalanannya. Ya, harapannya perempuan-perempuan Indonesia mengerjakan suatu pekerjaan yang berat di dalam bagaimana kita melakukan inovasi, perjuangan terhadap nelayan-nelayan kita, khususnya untuk tuna ya. Itu bukan sesuatu pekerjaan yang berat kalau kita jalanin dengan hati ya. Jadi segala sesuatu pekerjaan kalau kita jalankan dengan hati, banyak sekali benefit yang kita berikan kepada masyarakat kita ya. Jangan kita pikirkan tentang bekerja di gedung-gedung ya, di belakang meja, tetapi bagaimana kita melihat begitu banyak orang yang sangat membutuhkan kita, minta untuk bisa mensupport apa yang dilakukan, dan pemikiran-pemikiran daripada perempuan-perempuan sebagaimana yang saya sebutkan itu kan adalah betul-betul berada di belakang daripada apa aktivitas yang ada selama ini. Kenapa harus malu untuk tampil? Ya. Kita harus berani untuk tampil, untuk bisa memberikan suatu nilai positif kepada masyarakat perikanan. Jadi kalau kita lihat di luar itu tidak ada yang malu gitu. Dan saya melihat justru kekuatannya itu ada di perempuan. Jadi mestinya perempuan itu harus bangkit, harus mengambil alih dari segi manajemen, dari segi lainnya. Luar biasa. Oke, lanjut mungkin Ibu Tilma. Oh saya ya, oke. Untuk para kakak, mbak, adik, jeng, semua atau anak-anak ya yang nanti akan perempuan yang akan mulai bekerja, pesan saya satu, make your life count. Artinya pastikan hidup kamu itu berharga untuk sesuatu hal. Nah, kalau dari datanya Indonesia, ada alasan tertentu kenapa kita lahir sebagai orang Indonesia. Karena kita harus menjaga laut dan tanah. 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Lalu siapa yang akan menjaga? Kalau pada dasarnya komposisi Indonesia itu adalah perempuan dan laki-laki 50-50%, berarti ada 50% orang yang harus mulai menjaga laut Indonesia gitu. Nah, artinya kalau memang kamu bisa dan tertarik untuk bekerja di bidang yang tidak sama dengan yang lainnya, jangan takut. Kami ada di sini. Lihatlah kami bertiga. Semua punya pandangan masing-masing, semua mempunyai pekerjaan dengan cara masing-masing, tetapi kita bisa bersatu gitu, bersama-sama. Karena pada dasarnya kami butuh lebih banyak profesional di bidang ini, di bidang perikanan tuna, kepada para sarjana komunikasi, sarjana politik, lagi-lagi saya ulangi, itu semua mari datang ke sini, mari bekerja bersama untuk perikanan ini, karena waktu kita tinggal sedikit. Kita tidak punya banyak waktu, stok akan berkurang, sudah pasti gitu. Nah, artinya ini call out para inovator, para sarjana yang bekerja di bidang bioteknologi. Tuna Girl ini adalah sudah jadi salah satu icon
untuk bioteknologi di sumber daya laut. Mari kita usahakan bersama, kita kerjakan bersama. Lagi-lagi saya sampaikan, menjadi perempuan itu saja sudah rumit. Tetapi bukan berarti itu halangan untuk mengerjakan sesuatu hal yang rumit. Artinya kita sudah terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Jadi kenapa tidak? Ayo para perempuan laut Indonesia mulai bekerjalah. Aku recently I hear from Ibu Gup di Sulawesi Utara, dia bilang sebenarnya kalau di rumah tangga tuh board of directornya itu ibu, bapaknya tuh komisaris sebenarnya, ya kan. Dan I think my call of action is I'm building Fish Avengers. Even Kolabit aja kepanjangannya Collaboration Bitung with a dream of collaboration Indonesia Timur. I hope that there's a shrimp girl out there, crab lady out there, sardine boy, sardine woman out there. Jadi I feel seafood is an exciting opportunity. We can make it full of nutrition. We can make it full of beauty. We can glow from inside. We can also menyehatkan tanah air. So let's co-create, let's berinovasi, dan don't forget, let's dream. Because all our dreams collectively can be turned to plans, and banyak orang pasti akan benefit. Happy World Tuna Day! Oke, dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan gitu ya. Memang sebenarnya ini kita nggak bicara soal sistem aja, tapi memang orang-orang di baliknya itu penting gitu. Di setiap layernya, dari atas sampai bawah, dari depan bahkan sampai paling belakang yang nggak kelihatan di depan layar gitu kan. Semoga percakapan hari ini yang cukup singkat, kayaknya nggak kerasa ya, kayak bentar banget gitu, padahal udah lama, kita udah 5 jam, oh enggak, baru benar aja. Semoga percakapan hari ini bisa mengajak lebih banyak perempuan di sana untuk bisa mengenal lebih dekat dan berani melangkah untuk masuk ke industri-industri seperti ini, terutama di industri tuna yang mungkin selama ini agak terasa jauh gitu ya, dan bahkan dianggap kayaknya kurang fit untuk perempuan masuk di dalamnya. Karena pada akhirnya perubahan tidak hanya datang dari sistemnya, tapi dari siapa yang ada di dalamnya dan bagaimana mereka memilih untuk terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak untuk sharing hari ini, ada Madam Tuna, Tuna Lady, dan Tuna Girl. Benar-benar membuka perspektif baru gitu ya teman-teman yang mungkin belum terlalu involved di industri perikanan dan industri tuna. Saya Rana, pamit undur diri dari Bincang Tuna 2026. Happy World Tuna Day dan sampai jumpa di percakapan selanjutnya. Dah. Happy World Tuna Day. Yeay.